Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kembali lagi ke channel YouTube saya. Yang belum kenal sama saya, yuk kenalan. Perkenalkan, nama saya Mega Salsabila, mahasiswa aktif jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya harap di masa pandemi COVID-19 ini, teman-teman tetap menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas apa itu burnout dan bagaimana cara mencegahnya khusus untuk kalangan mahasiswa. Mungkin teman-teman di sini, khususnya para mahasiswa, seringkali mengeluh atas perkuliahan yang telah kita jalani, yaitu perkuliahan secara daring. Banyak tugas yang menumpuk yang diberikan oleh dosen secara bersamaan. Belum lagi dengan aktivitas-aktivitas kita di rumah untuk membantu orang tua. Kita kadang mengeluhkan tentang perkuliahan online. Kuliah itu menjengkelkan, kuliah itu lelah, banyak tugas, membosankan, jenuh, dan lain sebagainya. Meski tugas dari dosen itu tujuannya baik agar kita lebih mandiri dalam mengerjakan tugas, namun itu tetap membuat kita capek dan jenuh loh. Belum lagi satu tugas selesai namun dosen lain sudah memberikan tugas yang lain dengan waktu yang bersamaan. Pastinya itu membuat kita tertekan dan mengalami kelelahan dalam mengerjakannya. Semua keluhan dan kejenuhan itu merupakan salah satu hal yang biasa dilakukan oleh mahasiswa. Tapi kalau sering ngeluh kayak gitu, sering jenuh kayak gitu, hati-hati. Barangkali saja itu merupakan burnout yang ada pada diri kita sendiri. Lalu apa sih burnout tuh? Jadi burnout adalah suatu kondisi psikologis di mana kita kelelahan baik secara emosi, psikologis, dan fisik karena adanya tekanan atau stres dalam waktu yang lama. Burnout ini bisa membuat kita mengisolasi diri dari dunia luar, tidak punya motivasi, tidak bersemangat dalam hidup, dan bisa menyebabkan bunuh diri. Lalu apa sih ciri-ciri burnout? Ciri-ciri burnout antara lain yaitu kehilangan energi, mudah lelah, kemudian insomnia, terlihat gugup, sakit secara fisik, merasa putus asa, tidak mempunyai motivasi lagi, dan depresi. Burnout juga merupakan kondisi di mana kita nggak cukup dalam suatu hal. Kita akan lelah secara emosional, secara fisik, secara psikologis atas pekerjaan yang kita hadapi. Seolah-olah hidup kita ini hampa dan apa yang kita lakukan ini tidak ada gunanya atau sia-sia. Tidak memandang bahwa masih ada sisi positif atas permasalahan yang kita hadapi. Dalam kasus ini, kita sebagai mahasiswa, apalagi yang mengalami perkuliahan daring, kita akan mengalami penurunan minat dalam perkuliahan. Kuliah lebih terasa jenuh dan lebih terasa lamanya daripada sebelumnya. Tugas-tugas pun akan terbengkalai, kita akan susah untuk menghadapi masalah-masalah perkuliahan, tugas dikerjakan selalu pada hari H, dan tugas juga dikerjakan dalam satu malam. Itu semua yang telah kita lakukan itu dapat menurunkan performa akademis kita. Apabila hal itu dilakukan secara menerus, maka akan menyebabkan depresi yang cukup serius. Lalu gimana sih cara mencegah burnout terkhusus untuk mahasiswa? Yang pertama, ingat tujuan awal kuliah. Ingat-ingat apa tujuan kita kuliah. Ingat-ingat bagaimana perjuangan kita masuk kuliah. Masih banyak orang-orang yang tidak berkesempatan untuk kuliah. Ingat juga bagaimana pengorbanan orang tua kita untuk membiayai kuliah kita yang tidak murah itu. Artinya kita harus bersyukur apa yang telah kita miliki saat ini. Kita harus ingat perjuangan dari awal sampai detik ini. Dan itu jangan disia-siakan oleh kita sendiri.
Nah, yang kedua yaitu cari tahu mata kuliah yang akan kita pelajari. Biasanya pada awal pertemuan dosen akan memberikan silabus yang berisi materi dari pertemuan awal sampai akhir. Nah, di situ kita bisa membuat rancangan belajar kita agar pada saat perkuliahan kita tidak merasa jenuh, kita sudah tahu materi yang akan dipelajari, dan seenggaknya kita bisa tahu masalah-masalah apa yang akan kita hadapi di masa perkuliahan. Yang ketiga, buat sebuah daftar harian yang berisi aktivitas yang akan kita lalui. Nah, di situ kita bisa merancang apa saja yang harus kita lakukan pada hari itu, kemudian tugas apa saja yang harus diselesaikan, yang harus dikumpulkan, dan bagaimana kita harus melaksanakan itu tepat waktu. Karena memang masih ada aktivitas-aktivitas lainnya yang harus kita kerjakan. Yang keempat, cicil tugas dan belajar. Meskipun kita sudah membuat rencana harian, tapi tidak dapat dipungkiri untuk mencicil tugas dan ujian itu kita sangat mager banget. Makanya di sini kita harus cicil tugas dan ujian kita agar kita tidak memaksakan ketika kita tidak bisa mengerjakan sekaligus. Dan kebanyakan orang itu lebih memilih untuk mengerjakan di akhir waktu, dan itu mengerjakan dalam waktu semalam. Padahal itu tidak baik bagi kesehatan kita. Ketika kita dipaksakan untuk mengerjakan tugas, itu tidak baik bagi kita karena akan mengganggu konsentrasi kita dalam mengerjakan tugas tersebut. Sebenarnya tidak apa-apa ketika kita mengecek sosial media dan mendengarkan lagu. Namun itu jangan sampai membuat kita larut akan tugas kita sebagai mahasiswa. Yang kelima, hilangkanlah sifat perfeksionis dan bekerjalah sesuai kemampuan. Sebenarnya sifat perfeksionis ini malah berisiko tinggi bagi kita. Kita akan tertekan untuk menjadi unggul, menjadi lebih baik, menjadi paling baik di antara mereka. Padahal secara fisik dan secara mental kita tidak kuat. Makanya tidak usah dipaksakan apabila kita tidak mampu. Karena bagaimanapun kita seorang manusia yang mana jauh dari kata sempurna. Udah mah tugas banyak menumpuk, lalu kita harus mengerjakan sesempurna mungkin. Malah itu akan membuat kita tertekan dan membuat kita kelelahan. Yang keenam, tetap perhatikan kondisi fisik kita. Tidak peduli seberapa banyak tugas yang kita kerjakan, tapi ketika kita merasa kelelahan, kita harus beristirahat. Karena jika dipaksakan, itu akan menurunkan kualitas konsentrasi kita. Dan sama saja akan berdampak pada tugas kita yang dikerjakan kurang berkualitas. Lebih parahnya lagi kalau kita kekurangan istirahat, kekurangan energi, lalu dipaksakan untuk mengerjakan tugas, itu akan menyebabkan kelelahan pada diri kita dan meningginya emosi pada diri kita. Yang keenam, lakukan aktivitas yang kita sukai. Misalnya kita dibiasakan bangun pagi, setelah bangun pagi kita melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sukai, misalnya menulis, bersepeda, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Karena jika diawali dengan kebahagiaan, maka hari-hari kita selanjutnya itu akan dijalani dengan bahagia, walaupun banyak tugas menumpuk, walaupun banyak masalah-masalah yang menumpuk. Kita juga siap menjalani aktivitas yang padat dengan penuh semangat jika diawali dengan aktivitas yang kita sukai. Yang ketujuh, sempatkan hangout bareng teman-teman. Tidak perlu untuk keluar negeri, kita cukup menikmati wisata-wisata alam yang ada di daerah kita sendiri. Kadang otak juga perlu istirahat dan perlu refreshing dalam mengerjakan tugas. Nah, selain itu kita juga bisa berbagi cerita atau curhat sama teman. Barangkali saja teman kita ini punya solusi atas masalah kita. Walaupun tidak punya solusi, seenggaknya kita lega karena kita telah bercerita kepada sahabat kita. Selanjutnya, mencari kembali sumber motivasi. Kita di sini mencari motivasi kembali di teman-teman kita, teman-teman yang
kayaknya kelihatan selalu bersemangat dalam berkuliah, dalam menjalani aktivitas. Kita nanya-nanya, bagaimana sih kok kamu bisa seperti ini? Selain itu, kita juga bisa mengembangkan skill yang kita miliki untuk mempersiapkan di dunia kerja. Kita bisa nanya-nanya, kita bisa berbagi bareng skill-skill yang kita punya bersama teman-teman kita. Yang terakhir, ingat hadiah setelah lulus kuliah. Ingat-ingat bahwa di depan nanti akan ada masa depan yang menanti. Ingat-ingat orang tua kita selalu menanti masa depan kita yang cerah. Makanya ketika kuliah kita harus bersungguh-sungguh, tidak boleh bermain-main. Ketika kuliah pun kita harus disiplin. Nah, disiplin itu menjadi bekal nanti ketika kita masuk dalam dunia pekerjaan. Siapa tahu nih kalau skill kita selama perkuliahan kita gunakan pada dunia pekerjaan, kita akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Akhir kata, burnout dapat membuat kamu lebih terpuruk apabila kamu tidak tahu cara mencegah. Kenali potensi diri dan bekerjalah sesuai dengan minat dan kemampuan kamu sendiri. Hidup akan sangat sia-sia bila kamu mau terpuruk oleh burnout dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kuliahnya bisa berjalan dengan lancar, hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.